Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya muliakan, berkhusus seluruh pengurus DKM Masjid Jami Darul Mutakin Ustaz Budi beserta jajaran, seluruh pengurus yayasan, seluruh panitia pembangunan, juga para orang tua kami yang bisa hadir pada pagi hari ini, subuh Sabtu menjelang Ramadan. Jangan terakhir, nanti kalau terakhir saya nggak bisa sholat subuh lagi. Subuh menjelang Ramadan. Kenapa kita pantas bersyukur di akhir-akhir Ramadan ini? Sadar atau nggak sadar, tidak semudah harapan manusia bisa sampai bulan Ramadan dikabul. Kemarin cukup gencar. Ya, kalau di Indonesia nggak ada perang, kita lihat pergerakan Putin ngabisin manusia lain. Paling tidak banyak kematian di tahun sebelum Ramadan ini. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun semakin hari semakin banyak yang nyeleneh, ya apalagi kemarin juga, ya kalau negara kecil Malaysia ada nabi ngaku nabi kahar, pengikutnya banyak. Saya bingung kadang-kadang, apa akal manusia sudah nggak berpikir? Juga kita sama, padahal hampir setiap manusia yang mengucapkan baik bahasa Indonesia kalau yang hidup di Indonesia atau bahasa Arab, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, setiap hari udah dibacain orang. Masih ada yang nipu. Bagaimana kalau nggak dibacain ya? Sholat kita bacain Allahumma sholli ala Muhammad, paling tidak sholawat rukun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholawat rukun. Tiap sholat loh, sehari berapa kali? Kalau yang tahiyat ada sekali, palingnya sekali rukunnya kan itu. Itu aja masih ada. Anehnya pengikutnya banyak juga. Tapi sementara yang baik, yang benar, pengajian kita di mana-mana paling banyaknya 15 sampai 20. Itu hal yang wajar. Nggak usah bingung. Dan kita patut bersyukur pula menjelang Ramadan yang lagi banyak dikaji oleh umat-umat Islam bahwa hampir setiap hidup manusia wajib murni punya kesalahan, punya kotoran, punya hal ihwal yang ada pada diri seseorang. Ini Allah tutupi. Syukur kita. Coba kalau nggak ditutupi, kita jalan isi perut kita kotor. Allah buka, saya kira kita jalan bau badan kita. Tapi Allah tutup. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki surah Al-A'la. Di detik-detik terakhir kajian yang sangat hebat. Al-A'la itu maha tinggi. Siapa? Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-A'la ini banyak dibaca hampir setiap hari. Beda dengan surah-surah yang lain. Al-A'la banyak. Sabbihisma rabbikal a'la banyak di hari Jumat, banyak di waktu subuh. Ini hampir setiap masjid. Coba deh, jangankan yang jauh-jauh dari sini jalan dari perapatan pertigaan Pengasinan sampai ke ujung masjid yang ada, hampir setiap minggu terbaca ini surah Al-A'la. Kalau kita lihat Imam Abi Hatim Ibnu Hibban
juga perawi yang lain di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Khalid bin Walid itu berkata, Ana al-Abil Asad, ada seorang kafir Quraisy namanya Abil Asad Jamahi. Ini kalau zaman dulu kan ada Pak, apa nih? Sajadah ya. Tapi bukan begini, pakai bulu domba. Ingat gak kita waktu kecil-kecil di musola, di masjid pakai bulu domba? Itu disamak atau dicuci bersih buat sajadah. Kita kalau tidur di bulu domba karena udah jarang. Itu Al-Asad naik, dan wallahu alam dijelaskan Al-Asad naik di bulu domba, dia bisa berdiri, bisa terbang, muter-muter. Kayak film apa ya? Aladin ya? Aladin kan terbang lurus, dia bisa muter-muter sambil berteriak-teriak sama orang-orang kafir Quraisy. Apa teriaknya? Wahai orang-orang kafir Quraisy, siapa yang bisa menggelincirkan saya akan saya kasih hadiah. Nggak tanggung-tanggung, 7 hari 7 malam dia bisa puter. Yang pertama teriaknya itu. Yang kedua teriak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia juga orang kafir, manggilnya bukan dia Rasul, bukan dia Nabi, bukan dia Habib, tapi manggilnya tetap wahai Muhammad. Kamu mengatakan bahwa surga itu, neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Saya ini perkasa, saya ini kuat, saya sudah bisa mengalahkan 10. Wahai orang-orang kafir Quraisy, kamu sekarang bangkit, bangun, lawan malaikat yang jaga neraka. Tinggal 9 lagi. Ini daya hayal dengan keangkuhannya. Emang malaikat kayak manusia? Tidak. Rasul ditantang semacam itu, Rasul diem. Maka turunlah surah Al-A'la ini. Turunnya di kota Mekah. Dengan sekaligus, tidak ada jeda-jeda. Makanya surah-surah pendek umumnya sekaligus. Umumnya, kalau terkecuali yang awal-awal ya. Kalau awal seperti Al-Alaq, Ad-Duha, itu banyak yang awal-awal. Itu jedanya agak lama. Kalau Al-Alaq langsung. Nah, Rasulullah ditantang semacam itu bahwa Al-Asad ini sudah mampu ngasih tahu sama orang-orang kafir Quraisy, karena dia hanya naik bulu domba, bisa muter-muter 7 hari 7 malam, bisa terbang. Rasul ditantang dengan angkuh. Wahai kafir Quraisy, saya sudah bisa mengalahkan 10 malaikat penjaga neraka. Kasih tahu Muhammad, kalian yang bisa mengalahkan 9. Ini yang menjadi keangkuhan ya. Kalau manusia mungkin ya nggak bisa, tapi karena orang angkuh menantang Rasulullah SAW, maka dengan diamnya Rasul, Allah turunkan surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'la adalah surah yang ke-87. Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Tis'un asyaratun. Tis'un 9, asyaratun 10, jadi 9 10. 19 yang Allah turunkan. 19 ayat. Sabbihis rabbikal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikan, bersihkan nama Rabbmu
ya Muhammad rabbika amalan bil yakini bihi wa ismi jaidatun. Al-a'la sifat di rabbika. Ayat yang pertama Allah turunkan, bersihkan, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi ya Muhammad dengan amal, dengan keyakinan, dan dengan nama secara terus menerus. Artinya bagaimana Bapak dan hadirin sekalian? Karena pada saat itu sudah hal yang biasa manusia itu memuja manusia lain. Manusia memuja patung, manusia memuja perempuan, manusia memuja benda, manusia memuja tempat. Menyembah yang dimaksud memuja di sini menyembah. Adapun perkembangannya ke sini itu zaman Rasul macam perkembangan ke sini Allah memang memberikan waktu yang mustajabah. Contoh waktu yang mustajabah adalah sepertiga malam terakhir setiap hari. Seminggu sekali hari Jumat. Sebulan sekali hari-hari putih 14, 15, 16 setiap bulannya disunahkan berpuasa sebulan sekali. Setahun sekali banyak tempat-tempat yang mustajabah, waktu yang mustajabah. Begitu juga tempat, misalkan Allah lebihkan Masjidil Haram dari masjid-masjid lain, Masjid Aqsa dari masjid-masjid lain, Masjid Nabawi dari masjid-masjid yang lain, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Raudhah Allah lebihkan. Sama Allah juga lebihkan di Indonesia misalkan. Orang bisa kenyang secara umum makannya nasi. Bukan berarti makan roti nggak kenyang. Kenyang tapi sebentar. Coba deh. Karena biasanya makannya nasi. Jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa taala meminta kita, bukan hanya pada Rasulullah, tapi kepada kita akan membersihkan, mencucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasul ada satu pembersihan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah au asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sembahan lain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illah. Jadi membersihkan keimanan kita. Ya kalau badan kita mandi kan gitu. Membersihkan keimanan kayak apa? Dengan mengucapkan, dengan mengamalkan, dengan menyifatkan Allah Subhanahu wa taala secara gamblang dan jelas. Itu yang dimaksud membersihkan Allah. Jadi bukan kayak benda perlu digosok dan sebagainya. Al-a'la yang maha tinggi sifat di Rabbika. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi dialah Allah khalaqo yang telah menciptakan, fasawwa dan menyempurnakan, mahlukihi ja'alahu mitna sibabul jaza hayra mutafawut. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk dan menyempurnakan. Al-Musawwir, Allah yang maha penyempurna. Oke, kadang-kala manusia berpikir orang yang namanya laki-laki sempurna itu tinggi, gede, hidungnya mancung, ganteng kan gitu. Matanya mungkin biru ini. Biasanya cara berpikirnya seperti itu. Padahal enggak, yang hidungnya mancung sempurna bagi Allah. Yang hidungnya pesek sempurna. Satu bukti. Orang hidungnya mancung, ada ibu-ibu menggoreng ikan teri, baunya apa? Saya tanya, yang hidungnya mancung.
Kesempurnaannya pasti baunya ikan teri. Apakah terus orang yang hidungnya pesek, nggak sempurna, baunya bukan ikan teri? Itu yang dimaksud kesempurnaan. Allah yang telah menciptakan, fasawwa, dan Allah yang telah menyempurnakan. Jadi semacam itu, bukan kadang-kala manusia berpikir kayak gitu. Kesempurnaan, yang cantik misalkan, sempurna banget, masya Allah. Ini manusia. Tapi dari seluruh yang ada kesifatannya manusia, dia makan garam rasanya manis, enggak. Dia makan gula ditukar rasanya asin, enggak. Kesempurnaan Allah lihukmi linnas, yang dihukumkan kepada manusia secara umum. Nenek-nenek makan garam asin, yang ganteng banget dipuja semua manusia, asin. Itu kesempurnaan. Yang dimaksud Allah yang telah menciptakan, Allah juga yang maha menyempurnakan. Ayat yang ketiga, walladzi qaddara fahada. Dialah Allah, dan Allah yang telah menakdirkan dan yang telah memberikan petunjuk ila ma qadrihi min khairin wa syarrin. Ayat yang ketiga, Allah yang telah menakdirkan dan memberikan petunjuk. Apa yang dimaksud Allah yang telah menakdirkan dan memberikan petunjuk? Ila ma qadrihi min khairin wa syarrin. Kebanyakan manusia cuman berpikir satu. Manusia, kamu biar jengkang-jengking sholat. Kalau memang kata Allah di neraka, takdir Allah di neraka, tetap di neraka. Ujung-ujungnya apa? Nggak pada sholat. Manusia, biar kamu jengkang-jengking sholat setiap waktu, Allah takdir keblangsak, susah keblangsak. Ini ukuran manusia. Padahal takdir ada yang namanya hidayah, petunjuk Allah. Hidayah nggak mungkin itu kalau orang ngomong ujuk-ujuk, ngerti nggak? Tiba-tiba langsung aja top nggak bisa. Orang hidup dari 1 tahun sampai akhir balik, anggap aja 15 tahun. Dari 15 tahun sampai usia 40 atau 50, nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat. Pas usia 45, misalkan 40 ya, 45 baru mulai sholat, datang ke masjid. Kecil loh Pak, takbir aja belum tentu benar. Ayo deh coba. Nggak pernah ke masjid, pasti tengok-tengok. Orang yang biasa di masjid ya cuek, udah biasa. Nggak mungkin langsung datang blok, rajin sholat, rajin tahajud, rajin qobliyah, rajin ba'diyah, rajin ini, rajin itu. Nggak ada sejarahnya. Jarang saya temui. Kalau manusia biasa, kecuali waliullah ya. Dan itu ritualnya waliullah sudah banyak ujian-ujiannya. Tapi kalau manusia nggak bisa. Tahu-tahu rajin ibadah, nggak ada caranya. Antar saya tobatnya kalau usia udah tua-tuaan, kalau udah ubanan. Ya kalau sampai ubanan. Kalau nggak ada yang namanya sifatnya itu kontan. Harus step-stepnya jelas. Jadi Allah memberikan penjelasan kepada kita semacam itu. Ada takdir Allah, ada petunjuk Allah. Takdir dipahami bukan hanya takdir yang mutlak, tapi ada yang mubrom, ada yang wajib diusahakan agar apa? Terhadap takdir min khair, dari yang baik, wasyar, daripada yang jelek. Artinya bisa berpikir manusia, kenapa sih kamu nggak mau sholat? Takdir Allah, saya emang nggak sholat. Ada kan manusia begitu Pak? Ada. Kenapa kamu nggak menuntut ilmu, nggak ngaji, nggak ini, nggak itu? Emang takdir saya mah udah begini. Kebanyakan semacam itu.
Ini yang bahaya di kita. Padahal ada sesuatu yang wajib kita usahakan, wajib dicari itu petunjuk, hidayah dan sebagainya. Nggak mungkin Pak. Kalau ibu bapak kita non muslim misalkan, mohon maaf, ya walaupun ada, tapi kalau nilainya andaikan 1.000.000 atau 1.000, 1-2. Bapak ibunya non muslim, mau Buddha, mau Hindu, mau Kristen, mau apapun bentuknya. Anak-anaknya itu setelah lahir pada Islam, betul, hidup remaja sampai dewasa, itu rata-rata ya ikut bapak ibunya. Dan kita juga bersyukur. Andaikan ibu bapak kita non muslim, kayaknya berat Pak kita jadi orang Islam. Coba dah, Pak Dika orang Medan, coba di Medan. Kalau berbicara Medan, orang berpikirnya orang Batak, padahal belum tentu. Di Medan ya orang Medan, tapi umumnya kan begitu, orang Batak, padahal tidak. Kita beruntung, bapak ibu kita muslim, bener Pak. Kalau bapak ibu kita bukan muslim, mohon maaf, kaya-kayanya kita ini muslim. Walaupun ada, yaitu tadi, kalau 1.000, 1-2 dari non muslim sampai dewasa masuk Islam, itu pun usahanya udah hebat. Walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang telah mengeluarkan rerumputan. Jadi begini Pak, dulu pernah saya sampaikan, Allah yang telah mengeluarkan rerumputan ini nih. 1.000 profesor, 1.000 dari kelompok jin, 1.000 dari kelompok manusia, sampai pernah ditantang oleh Allah, kalau kamu memang hebat, la tanfuduna illa bisultan, itu surah Ar-Rahman. Di bawah ini ada gen apa? Ada sel kehidupan apa? Ada yang tahu. Tapi coba ini nggak dipakai, gempurin sedikit, ini dalam nggak dipakai, tumbuh apa? Pasti saya yakin tumbuh rumput Pak. Di bawah ini banyak nih sel kehidupan, nggak ada yang tahu. Itu Allah, bukan manusia. Allah yang menumbuhkan rerumputan, termasuk sel ya, kehidupan ada di faja'alahu, dan dialah Allah yang telah menciptakan ba'dal hadirah, setelah hadirnya rerumputan tadi, huknya kembali kepada rerumputan, usa jafatun hashima, kering, setelah datang hidup. Allah juga yang mengeringkan. Ahwa aswadun, yaitu kehitam-hitaman. Jadi kalau kita lihat ada pohon, ada rumput, kan tadinya hijau Pak, turun ke bawah, baik yang jatuh ataupun yang di bawah rumput, jadi kehitam-hitaman, kering, itu Allah yang ngeringin. Atau wah itu karena kejemur matahari. Ada pohon yang dari mulai dia sampai keluar, sampai dia nggak ketahuan matinya, tetap kayak gitu aja. Pernah lihat bunga adelwis? Nah, tanya Pak Ahmad yang biasa ke gunung. Bunga adelwis ya. Orang yang dulu zaman dulu muda-muda kan sering seneng itu daki gunung. Bunga adelwis atau pohon adelwis, dari mulai dia tumbuh sampai matinya kayak apa tuh tar? Ya kayak gitu aja. Makanya orang-orang punya simbol bunga abadi, padahal tidak, nggak abadi, dia tetap mati. Tapi disimbolkan semacam itu karena mulai dari dia merintis sampai dia ya matinya nggak ketahuan kayak apa. Apa tadinya hijau terus jadi kuning terus jadi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dialah Allah yang telah menciptakan husna setelah hadirnya kering,
ahwa dan kehitam-hitaman. Ayat yang ke-6, sanukri'uka, bacalah olehmu ya Muhammad, ay al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an, fala tansa ma taqra'ihi. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah, setelah Rasulullah dikasih wahyu satu kali suruh dibaca, fala tansa, tidak akan lupa seumur hidup. Itu Rasulullah. Kan sekarang lagi nyeleneh, Muhammad kalau memang jadi nabi, jadi rasul, kudu ada saksinya dong. Waktu diangkat jadi nabi, nyeleneh. Diangkat jadi rasul, kudu ada saksinya dong. Nyeleneh. Pada Allah ini di sini berjanji, bacalah olehmu ya Muhammad Al-Quran, wala tansa, tidak akan lupa. Satu kali dibacakan tidak akan lupa. Jangankan Rasulullah, Pak, banyak Imam Syafi'i contohnya, kalau mau jalan keluar itu kupingnya sampai ditutup. Kenapa? Takut kedengaran suara yang macam-macam, terekam semuanya, kayak kaset kosong masuk. Kalau dengerinnya deket kayak gini mungkin terekam wajar, 1 jam lah. Imam Malik ngajar 3 jam, Imam Syafi'i ngajar, yang lain Imam Syafi'i cuma pakai tangan. Semuanya terekam. Apa yang diajarkan Imam Malik terekam semua di otaknya, nggak ada tulisan di tangan, tapi terekam. Itu baru Imam Syafi'i. Allah turunkan satu kali Al-Quran kepada Rasulullah, langsung hafal, tidak akan lupa, wala tansa. Dari mulai Al-Alaq 1 sampai 5 sampai yang terakhir kalau berbicara ayat al-yauma akmaltu, kalau berbicara surah idza jaa nasrullahi wal fath, hafal semua. Sama sih dengan kita. Alhamdulillah. Ada yang hafal. Sama yang Rasulullah baca. Itu otentik. Rasulullah baca Fatihah, kita baca Fatihah. Sama. Otentik, tidak berubah. Kalau berbicara baca. Iqra, karena diperintah oleh Allahnya Iqra. Bacalah. Sanukriku afala tansa ma taqra'ihi ma tansha. Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, setelah suruh baca Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an, tidak akan lupa selama-lamanya, illa masya Allah, kecuali ketentuan Allah, an tis'ahu wa tansihu tilawatihi, tentang kelupaan bacaan Rasulullah, wa hikmatihi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijahri bil Quran ma'a qiraatihi Jibril hafiz tasiyatu fa ka'annahu qila lahu la taj'al biha innaka la tansa fala nasibu nafsika bijahri biha. Bagaimana Rasulullah mau lupa? Setiap Rasulullah baca Quran, Jibril itu dampingi. Ya kan nggak beda jauh. Siapa nih di sini yang baca Quran? Tapi ada yang dampingi, dikasih tahu Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca salah, salah kata Jibril. Yuk didampingi sama Jibril. Kan nggak beda jauh, Pak. Didampingi sama gurunya, didampingi sama asistennya. Yang asistennya nggak tanggung-tanggung. Malaikat, ribuan malaikat, bahkan jutaan malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling cerdas, malaikat yang paling kuat, malaikat yang paling besar. Bahkan dijelaskan dalam hadis, Jibril sayapnya 600. Satu sayap turun ke bumi ketutupan. Ini sayapnya 600. Satunya aja sayap swing. Plek, bumi ketutupan. Lah kalau 600, nggak bisa kita bayangin. Ada juga malaikat yang normal-normal, sayapnya cuma 2.
Sama, tapi sayapnya turun ke bumi ketutupan. Bagaimana waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, mimpin Nabi dan Rasul. Ini semuanya Allah yang ngatur, bukan manusia. Kalau manusia mengatur, jangankan ribuan manusia, apalagi ribuan malaikat. Ribuan manusia sendiri banyak uyul-uyulan berujung kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa Rasulullah itu dijaga, karena di samping ada Jibril dikala membacakan ayat-ayatnya dengan tegas. Innahu, sesungguhnya Allah taala ya'lamul jahra, mengetahui yang terang, minal qauli, dari semua ucapan, wal fi'li, dan semua perbuatan. Wa ma yahfa minhuma, juga Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan semuanya secara gamblang. Yang kedelapan, wa nuyassiruka lil yusra lis syariah, Allah yang memudahkan padamu ya Muhammad, lil yusra, kepada jalan yang mudah, bisyariah, yaitu jalan yang mudah itu al-Islam. Jadi begini Pak, adanya Adam sampai Nabi kita Muhammad 124.000 Nabi Islam, nggak ada agama lain, nggak ada. Agamanya tauhid, disempurnakan Islam. Yang beda syariatnya. Dan syariat secara umum akal manusia nyambung. Nabi Adam punya syariat, anaknya Nabi Adam, anaknya dengan anaknya bisa kawin, bisa nikah. Kenapa? Karena nggak ada manusia lain. Kalau sekarang anak sama anak suruh nikah, syariatnya beda, nggak boleh. Walaupun ada, dulu pernah dengar kalau punya anak kembar laki-laki sama perempuan dipisahin hidupnya, kan itu. Saya hidupnya yang satu di Sukabumi, yang satu di Jakarta. Nanti kalau gede boleh dinikahkan. Nggak boleh. Wong satu di arah kota, satu nasab. Syariatnya. Jadi syariat yang dipermudah, Allah yang memudahkan adalah di Islam. Kenapa? Karena semua perjalanannya jelas. Dari mulai hidup, lahir, hidup di dunia, sampai dikubur, sampai ada perhitungan. Walaupun hari ini mungkin eksak, ngambang dibicarakan, tapi jelas ada konteks yang disampaikan oleh Allah. Ada yang di kuburan, ada konteks yang jelas. Buktinya orang pada dikubur sekarang. Kalau dikubur ke tanah, kata Allah nggak bau. Coba kalau dipikirin, emang kuburnya dalam banget? Enggak. Paling makam berapa? 1,5 meter paling ya. Atau 1 meter ada, tapi nggak bau. Coba itu makam kalau di sini sebelah mana? Makam berapa ratus manusia, kenapa nggak tembus bau? Itu Allah semuanya. Tuh. Kalau berbicara semacam itu, fatakir, maka berikan peringatan. Adun bil Quran, pertama diberikan peringatan dengan Al-Quran. Ya tafa'adil dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Min tadkiratil mudakkirin fi sidriki, yakni wa illam tanfa'u wa nanfa'u ma li ba'din an naf'u li ba'din akhirin. Artinya bagaimana? Kenapa sih Allah nyuruhnya bukan kerjain, tapi memberikan peringatan. Hampir ayat-ayat Al-Quran semacam itu. Kalau kita kerjain sendiri, dampaknya cuma satu, ya untuk kita. Tapi kalau ngasih peringatan, keluarga misalkan istri bisa kena, anak bisa kena. Kalau umum ya semuanya akan kena. Itu peringatan-peringatan. Dampaknya sama aja. Di dalam surah-surah yang lain misalkan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ngajak, ngerjain
satu, tapi kalau ngajak akan banyak. Ngaji di masjid kalau sendirian cukup sendiri, tapi kalau ngajak ya masa ilok sih. Ya masa iya sih. Walaupun kita ini bukan Nabi Yunus. Nabi Yunus 40 tahun muridnya cuma 1. 80 tahun punya murid 2. Coba di sini pengajian setahun 1, 2, 3, 10 misalkan atau 12 ukuran Nabi Yunus udah seneng banget. Jadi peringatan semacam itu punya dampak. Kenapa Allah memberikan pandangan itu bermanfaat? Karena punya dampak yang sangat banyak. Saya dakaru biha, dengan peringatan itu mendapat pelajaran mayyasha, bagi orang-orang yang takut. Yakhufullahu ta'ala, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ka'ayati fi dzikri bil Qur'an, di antaranya dengan petunjuk ayat-ayat mengingati Al-Qur'an. Wa may yakhafa wa'idiha, dia merasa takut. Jadi banyak hal-hal yang dibacakan Al-Quran secara gamblang dan jelas, dia juga berpikir. Bapak dan hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita tentang takutnya kepada Al-Quran. Kalau sekarang mungkin orang agak susah, tapi zaman dulu, zaman Rasulullah itu takut. Artinya bagaimana? Kalau ada permasalahan apa-apa yang menyangkut manusia atau diperintah oleh Rasulullah, dia nggak mau. Masyarakat di sana pada saat itu takut diturunkan Al-Quran dengan sebab orang itu. Karena kenapa? Karena akan terkenal dunia akhirat. Dunia aja terkenal. Contoh misalkan, orang yang menyebabkan turunnya surah Al-Mu'awwidhatain misalkan, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, ada seorang wanita itu terkenal tukang santet, terkenal sampai sekarang, adanya di Quran, terkenal. Atau Al-Fil, Abraha, yang kita yang kenal ya, Abraha. Oh, itu dulu kan turunnya karena Allah turunkan burung ababil tuh. Dia turunkan kerikil dari api neraka untuk menyerang siapa? Raja Abraham yang naik gajah. Itu terkenal, anak-anak kecil dia tahu. Itu takut. Kalau dulu, kalau sekarang enggak. Sebelum temenan katanya mau bacain Al-Quran ke? Enggak ke? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pandangan semacam itu. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada manusia dengan peringatan akan bermanfaat. Itu peringatannya, saya dzakkaru mayyasha, orang-orang yang takut dengan Al-Quran. Wa yatajannabu hal asqa, Allah juga akan memberikan jalan al-asqa bimakna syaqqa, ay al-kafir, jalan yang susah. Alladzi, dialah manusia, yasla narul kubra, yang akan dimasukkan ke neraka yang sangat besar, ya narul akhirah wasyaghiratu narud dunya. Neraka yang sangat besar adalah dimasukkan ke api yang besar adalah di neraka. Adapun api di dunia ini kecil, belum sebagiannya. Itu jalan yang susah. Orang yang tidak mau pakai Islam ribet. Bener Pak, ribet. Contoh, orang Islam mati atau meninggal, udah dimandiin, dikafanin, disolatin, kubur, mau doain yang kagak ya itu urusan mereka kan gitu. Tapi orang-orang non Muslim meninggal hari ini ditungguin, dikremasi, wah ilah, ribet. Islam enggak. Orang perintah percepat. Non Muslim ribet. Belum yang kalau mau dibakar kemana tuh, ngaben ya, ritualnya. Orang Islam
Simpel. Hal ihwal apapun dalam Islam nggak ada yang limit-limit. Simpel, mudah. Itu di dalam Islam. Tsumma la yamutu fiha. Orang-orang yang dalam neraka itu tidak mati. Wa yastarikhu, itu tetap wala yahya hayatun hani'atun, dia hidup tapi merupakan siksaan. Jadi di ayat 13 Allah menjelaskan orang manusia siapapun yang dimasukkan neraka yang nggak hidup, yang nggak mati. Nggak hidup nggak mati bagaimana? Ya kalau jotan terus Pak, siksaan. Itu jelas kalau Al-Quran nyampein jelas. Liyadukul adab, untuk merasakan kepedihannya. Kenapa? Kalau manusia berpikirnya tidak ada neraka, tidak ada surga, buat apa kita berbuat baik? Enak dong yang karuan. Nah, di sini kegambangan manusia, ngambangnya manusia. Karena hal ihwal yang tidak mampu dipikir oleh akal manusia. Itu ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14-nya, qad sungguh aflaha faza, untung. Matazakka tadkhiratul bil iman, siapa yang membersihkan diri, yaitu bersih dari keimanan. Kenapa? Yang pertama, awal tadi kita disuruh membersihkan asma Allah, nama Allah dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Makanya Allah jelaskan di belakang ini, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri dengan imannya. Wa dzakara asma rabbih mukabbiran, dan ingatlah asma Rabbmu dengan sangat besar, fasolla, untuk mengingat membersihkan diri dengan keimanan, juga dengan sholat. As-sholawatul khamsi, sholat yang 5 waktu. Wadzalika, yang demikian itu min amalil akhirah, amal-amal akhirat. Wa kufarum makiyah, dan orang-orang kafir makiyah ma'uduna anha, menolak itu semua. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, Allah menyebutkan yang pertama orang yang beruntung. Dan orang yang membersihkan diri, yang pertama adalah membersihkan iman. Terus dengan membersihkan asma Allah, dia menjalankan sholat 5 waktu yang orang-orang kafir itu tidak mau. Bal tu'thiruna bitahdiyati wal fauqaniyati al hayati dunya alal akhirah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu cuman sementara. Al hayatud dunya, perbandingannya, wal akhirah alal jannah khairun wa abqa, itu lebih baik dan kekal. Kalau hal-hal semacam ini orang sudah banyak yang tahu, cuman kepercayaannya. 18, inna hada lafis suhufil ula. Inna hada ay aflahu tazakka wa kanul akhiratu khairu. Sesungguhnya yang ini itu yang tadi, kalau memang kehidupan dia beribadah kepada Allah, kehidupan untuk akhirat, dia kekal. Dunia sementara, yang demikian itu lafis suhufil ula, sudah tercatat di suhuf yang pertama. Siapa? Yaitu Nabi Allah Sis, Nabi Allah Adam, sudah diatur, sudah tercatat. Suhufi Ibrahim wa Musa, dan kitab-kitab yang nyata kepada Nabi Allah Ibrahim 10, kepada Nabi Musa jelas Taurat. Jadi sudah tercatat semuanya di sana. Agama Islam yang mudah, kalau yang baik masuk surga, kalau yang jahat
orang baik masuk neraka, petunjuk Allah lebih penting, akhirat lebih penting. Itu semua tercatat dalam semua kehidupan. Jadi nggak bisa ada yang lengah. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, ini diantara al-a'la. Pertama, mari kita sama-sama kesempatan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sucikan Allah iman kita. Yang kedua, sucikan ibadah kita. Otomatis yang pertama, husnul niat. Niat perbaiki. Husnul iman. Iman mulai perbaiki. Yang melenceng-melenceng. Oh, saya mah belum pernah kalau melenceng-melenceng. Memang kelihatannya. Karena tidak mempelajari ilmu akidah. Tidak bisa mempelajari ilmu tauhid. Tuh, makanya al-ihwal kadang-kadang menjadi keegoan kita. Padahal banyak banget. Contoh misalkan, kita dari rumah subuh, belum sampai ke masjid, baru di jalanan, dia sudah berpikir, ya orang-orang masih enak tidur, ngapain ya kita ke masjid? Cuma sholat 2 rakaat, sholat aja di rumah. Kan begitu biasa, ada lah bersihkan hati. Ya otomatis, itu manusia nggak mau diatur sama Allah. Kan Allah suruhnya sholat di masjid, melalui diri Allah, melalui Rasulullah. Tapi akal kita ngapain di masjid, ngaji, bermacam-macam alasannya. Banyak bersitan hati, pemikiran, i'tiqad, bahkan niat, bahkan apapun yang terus bergulir di hati, di pikiran kita yang bisa menduakan Allah. Bersihin. Karena semuanya sudah tercatat fi lauhil mahfuz. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan.